Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Ketemu lagi dengan gue Imam Agi Pratama di channel ASN Plus. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua ya? Insya Allah sehat semua ya. Ya, di video kali ini gue akan ngejelasin tentang fakta SKD dan SKB. Itu apa sih teman-teman ya? Mungkin teman-teman yang baru ikut tes CPNS tahun ini agak bingung tentang alurnya gimana tes CPNS tahun 2021 ini. Jadi ya teman-teman ya, di tahun 2021 ini hampir sama seperti tahun sebelumnya ya, yaitu tahun 2019 ya terakhir yang mengadakan tes CPNS. Jadi itu alurnya pertama teman-teman akan daftar untuk ikut tes seleksi administrasi. Itu kalian akan diminta dokumen-dokumen secara online ya, scan-scanan seperti itu, mengisi administrasi. Nah, nanti diseleksi siapa aja yang lolos. Kalau kalian udah lolos tes seleksi administrasi, kalian akan langsung berada di tes SKD. Nah, kalau SKD udah lolos, nanti akan ada tes SKB, kemudian tes SKB selesai akan pemberkasan tahap akhir. Nah, di situ kalian baru dapat NIP ya teman-teman ya. Polemiknya itu biasanya ada di tes SKD dan SKB. Karena apa? Karena ini merupakan sistem gugur ya. Sistem gugur artinya bukan hanya melewati passing grade, tapi juga kalian kompetisi dengan peserta lainnya. Karena mungkin dari jutaan orang yang melamar hanya terpilih ratusan ribu yang lolos dari tes SKD. 3 kali formasi yang sesungguhnya nih kalau di SKD. Nah, nanti dari 3 kali itu di tes SKB dirinci lagi 1 orang yang mengisi formasi. Pertama ya, kita bahas dulu tentang tes SKD ya. Check it out. Nah, fakta yang pertama tentang tes SKD adalah penyelenggaranya masih menggunakan sistem tes CAT, yaitu berbasis online. Jadi kita bukan online di rumah ya teman-teman ya. Jadi kita milih, nanti ada beberapa tempat seleksi, nanti kita datang, tapi itu tidak tes tertulis, melainkan nanti pakai sistem komputer. Nah, berdasarkan pengalaman dari tahun sebelumnya, ini tes CAT makin canggih, kita udah dilengkapi dengan webcam. Jadi kemungkinannya itu udah nggak ada lagi bisa pakai joki-joki. Jadi kalian harus datang sendiri ke lokasi, mengerjakan sendiri, dan setelah nanti selesai, hasilnya akan langsung keluar di tampilan layar kalian. Jadi itu benar-benar udah nggak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam tes SKD. Nah, fakta yang kedua teman-teman, buat kalian yang belum pernah ikut tes SKD, jadi tes SKD itu terdiri dari 3 materi bahasan ya teman-teman. Ada tes intelijensia umum atau TIU, kemudian ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan yang terakhir ada TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, di situ ada 100 soal ya teman-teman ya, soalnya 100 soal. Di 35 soal itu untuk tes TIU, kemudian 30 soal itu buat TWK, dan 35 soal itu isinya adalah TKP. Jadi tapi kalian mengerjakannya itu 90 menit. Dari 100 soal kalian 90 menit itu mengerjakan 100 soal itu dirunut seperti itu. Jadi nggak terpisah sendiri gitu, nggak. Itu kalian langsung mengerjakan 100 soal. Nah, fakta selanjutnya adalah tesnya itu kan pilihan ganda. Jadi 30 soal itu pertama kalian ngerjain TWK. Nah, di TWK itu kalau kalian salah itu nilainya 0. Kalau kalian misalnya benar itu nilainya poinnya 5. Sementara di TIU juga sama seperti TWK. 35 soal TIU, kalau kalian benar akan dapat poin 5. Kemudian kalau salah nilainya 0. Nah, yang terakhir ini ada soal TKP. TKP ini beda sendiri teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada soal benar atau salah. Itu karena ada optionnya, nanti kan ada 5 pilihan gandanya, ada 5. Nah, itu tiap jawabannya itu masing-masing beda poinnya. Jadi misalnya jawaban A nilainya cuma 1, jawaban 2 nilainya 2, dan seterusnya. Paling tinggi itu bobotnya nilai 5. Jadi TKP ini kalian cari poin sebanyak-banyaknya biar nggak ada nilai poin di bawah 5. Tapi kalau kalian misalnya masih dapat nilai yang 4 itu masih lumayan lah. Tapi usahakan itu dapat poin tertinggi ya di TKP, yang bisa dapat poin 5 yang mana. Nah,
Untuk ambang batasnya teman-teman ya, passing grade-nya itu tiap tahun berbeda-beda teman-teman. Info yang ada sih saat ini untuk passing grade masih sama dengan tahun 2019 nih teman-teman ya. Nih, gue nggak hafal ya, jadi gue bacain aja ya. Untuk kategori umum nih, tes pelamar umum, itu TKP passing grade-nya 126, TIU 80, dan TWK 65 tanpa skor kumulatif ya. Jadi kalian harus lewatin ambang batas, minimal bisa lolos, nanti diadu lagi dengan peserta lainnya untuk mendapat 3 kali formasi yang dibutuhkan untuk lolos ke tes SKB. Kemudian untuk kategori cum laude dan diaspora, ini passing grade-nya itu TIU 85, skor kumulatif minimal 271. Nah, ini kan kalau tertinggi kita bisa dapat 500 poin ya teman-teman ya, itu maksimal lah. Tapi kalau kategori cum laude ini passing grade-nya hanya diukur awalnya dari TIU 85. Jadi kalau misalnya TIU kalian 80 nih, rendah, tapi yang lain tinggi. Misalnya yang TWK dan TKP nilainya sempurna, tapi TIU-nya di bawah 80, itu juga nggak lolos teman-teman. Pun kebalikannya, kalau TWK misalnya rendah banget, cuma 40, tapi TIU dan TKP-nya tinggi nilainya, itu bisa aja kalian melewati passing grade teman-teman. Kemudian untuk kategori penyandang disabilitas juga sama, hanya ada passing grade-nya itu diukur melalui TIU 70, tapi ada skor kumulatif minimal 260. Nah, untuk kategori putra atau putri Papua dan Papua Barat itu ambang batasnya atau passing grade-nya itu hanya diukur dari TIU, ini sebesar 60 ya minimal ya. Kemudian skor kumulatif itu minimal 260. Nah, teman-teman, untuk materi SKD kan tadi kan ada 3 ya. Ada TIU, TWK, dan TKP. Nah, ini masing-masing lagi dari sekian banyak nomor itu di breakdown lagi, ada poin-poin khususnya teman-teman. Misalnya materi TIU itu terdiri dari penalaran verbal atau kebahasaan, kemudian ada penalaran non-verbal, itu mencakup tentang angka, numerik, dan kuantitatif. Kemudian untuk materi TWK itu ada mencakup nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan sejarah-sejarah nih teman-teman. Sementara untuk TKP itu mencakup tes psikologi terhadap karakteristik pelamar nih teman-teman semua. Nah, lanjut ya teman-teman ya, kita ke fakta SKB. Fakta yang pertama tentang SKB adalah tes seleksi untuk mencari standar kompetensi yang dimiliki oleh para pelamar untuk mengisi formasi yang dituju. Nah, untuk materi SKB sendiri nanti dibagi 2 ya teman-teman ya. Ada materi jabatan fungsional dan materi jabatan pelaksana. Itu beda teman-teman. Nah, kalau jabatan fungsional itu kan ada pembina ya teman-teman. Instansi pembina. Misalnya kayak perencana, instansi pembinanya itu Bappenas. Kemudian ada formasi Pranata Humas, itu pembinanya Kemkominfo. Nah, itu soal-soal materinya itu disusun oleh instansi pembina masing-masing, panitia instansi pembina. Nah, kalau dari jabatan pelaksana, itu yang menyusun adalah Kemenpan dan BKN, teman-teman. Nah, untuk jabatan pelaksana, teman-teman ya, biasanya soalnya juga mirip-mirip dengan jabatan fungsional nih. Misal analis perencanaan, itu kan jabatan pelaksana, itu soalnya hampir mirip-mirip dengan jabatan fungsional perencana. Itu soalnya biasanya hampir sama, teman-teman. Jadi kalian bisa belajar dari situ. Teman-teman harus tahu di situ biasanya soal banyak keluar tentang kualifikasi pendidikan teman-teman semua waktu zaman kuliah nih, atau zaman waktu masih pendidikan. Jadi kita belajar nanti ada beberapa soal tentang teori-teori seperti itu teman-teman. Jadi nggak melulu soal jabatan yang akan kita lamar, itu teori dasarnya juga keluar, apalagi pas zaman kuliah itu banyak banget yang keluar teman-teman. Nah, untuk tes SKB itu juga sama teman-teman, kita pakai tes CAT ya, sistem CAT berbasis komputer. Nanti kita milih lokasi yang pengen kita tes SKB CPNS-nya di mana, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tes SKB ini sebenarnya selain CAT, terutama untuk pusat ya teman-teman ya, instansi pusat, itu kita tidak hanya menggunakan CAT saja teman-teman, itu ada tes lain yang berhubungan dengan kemampuan bidang yang kita tuju. Kalau di daerah biasanya itu hanya memakai CAT saja untuk tes SKB, tapi kalau untuk di pusat itu ada tes-tes lain tambahan, kayak misalnya seperti ada tes fisik atau kesamaptaan, kemudian ada juga wawancara, kemudian ada juga tes psikologi, kemudian ya macam-macam teman-teman, itu tergantung instansinya teman-teman. Di pusat itu mau memakai SKB seperti apa, tapi yang pasti ada itu CAT.
gitu teman-teman. Jadi itu kalau kita runut SKD itu bobot penilaiannya 40%. Nah, di SKB ini lebih tinggi 60%, tapi polemiknya biasanya ada di SKD. Karena apa? SKD itu kan dari jutaan itu mengerucut 3 kali formasi yang dibutuhkan aja. Sementara kalau SKB, nanti kalau lolos SKB, saingan kita cuma 2. Jadi dari 3 orang yang kepilih cuma 1. Sementara dari SKD itu saingannya bisa 1:30 lah. Tapi yang pasti ya teman-teman ya, kalian itu fokus, jangan langsung mikir jauh ke SKB dulu. Jadi tahapan awalnya kalian pikirin dulu administrasinya, kalian ada yang nggak beres atau udah bener semua, udah lengkap nih kira-kira misalnya KTP kalian, nick-nya udah sesuai antara kakak dan KTP, itu kalian cek semuanya. Kalau kelengkapan berkas kalian udah kira-kira komplit, nah kalian mulai belajar SKD. Tunggu aja dulu kalau udah selesai tes SKD, hari H udah selesai, baru kalian fokus ke SKB. Jadi kalian harus jangan salah pilih prioritas mana yang kalian dahulukan dan kalian pikirkan nanti. Itu saja sih teman-teman tentang fakta-fakta tentang SKD dan SKB yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Itu aja untuk video kali ini. Gue Imam Anggi Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.